Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Madial. Nah, pagi ini ada berita yang mengejutkan. Kenapa? Jadi tadi pagi ini ada berita mengenai Pak Hasto selaku sekjen dari PDI Perjuangan yang katanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebuah drama politik lagi nih. Nah, ini kenapa bisa begini? Apakah ini sebuah pengalihan isu terhadap beberapa isu yang lagi hangat sekali di akhir tahun ini? Ada isu tentang kemarin tuh eh, tolak PPN 12% salah satunya, ya kan. Terus isu tentang pemilihan atau pilkada melalui pemilihan di DPRD, ya kan. Kemudian ada beberapa hal yang katanya ya ini diduga sebagai pelampiasan dari balas dendam Mulyono karena udah dipecat, ya kan, udah dipecat dia, kemudian ngerasa harus menunjukkan taringnya. Tapi ya kalau dari saya pribadi sih ya, ini melihatnya gini, ini ada upaya untuk menggembosi PDI Perjuangan itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa diduga ya PDI Perjuangan ini masih sangat kuat ternyata militansi dan pendukungnya di Indonesia ini masih sangat kuat. Kenapa begitu? Karena bisa dibuktikan PDI Perjuangan ini bisa memenangkan pilkada di sejumlah daerah. Nah, apalagi ya kan di Jakarta calon dari PDI Perjuangan itu menang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai upaya dari oknum-oknum yang ingin mencoba menggembosi dan menaklukkan PDI Perjuangan. Nah, kalau misalkan kayak begitu, ya yang kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Karena apa? Saya pikir gini, kemungkinannya karena di bulan Januari ya atau di awal tahun 2025 ini kan akan diadakan kongres dari PDI Perjuangan. Nah, banyak isu yang mengatakan bahwa ada upaya untuk mengganti sekjen dari PDI Perjuangan ini, Pak Hasto ini, ya kan, sebagai langkah upaya untuk bisa menjatuhkan Ibu Mega. Tapi saya rasa nggak akan semudah itu ya, karena apa ya, udah kebayang kok langkah-langkah itu, sudah terbaca. Makanya ada beberapa hal yang dilakukan dari internal PDI, ya kan, dari internal PDI Perjuangan untuk bisa mengamankan, ya kan, untuk pelaksanaan kongres nanti. Nah, kemudian mungkin dari rencana awal yang untuk menggembosi di kongres tidak berhasil, upaya inilah yang dilakukan untuk bisa menjatuhkan nama baik dari PDI Perjuangan, yaitu apa? Mentersangkakan sekjen, ya dalam hal ini Pak Hasto, untuk bisa menjatuhkan kredibilitas dari partai PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena ya kita tahu bahwa Pak Hasto ini punya kuncian lah gitu, atau dia punya sesuatu yang dia pegang untuk bisa membuktikan, ya kan, bahwa Mulyono pada saat itu ini mempunyai peranan-peranan yang jahat, ya kan, terhadap kekuasaan, untuk mengambil alih kekuasaan, atau bisa dikatakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Tapi ya upaya itu kan digagalkan, baik itu dari Pak Hasto maupun dari Bu Mega sendiri. Nah, yang jadi persoalan adalah gimana nih, ya kan, untuk hari ini Pak Hasto sudah ditersangkakan.
Kalau saya sih lihat aja, kita lihat perkembangannya ya dalam 1-2 hari ke depan. Karena apa? Kemarin aja KPK bisa meralat ya, bisa meralat orang yang sudah dikatakan jadi tersangka gitu. Ya kita lihat KPK sekarang kan berbeda dengan KPK-KPK yang sebelumnya gitu. Dan saya yakin sekali bahwa ini akan ada kekonyolan-kekonyolan kembali yang akan terungkap dari KPK ya. Kemarin udah tuh ada ralat ya kan. Kemudian sekarang ntar apa lagi nih? Nggak tahu sih ya. Tapi ya kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Karena kasus yang ditersangkakan kepada Pak Hasto ini bisa dikatakan terkait dengan Harun Masiku. Tapi ya dalam berbagai media sudah diungkapkan bahwa Harun Masiku ini kasus yang kecil, dan juga ada kasus yang lebih lama dengan jumlah nominal uang suapannya itu lebih besar dibanding kasus Harun Masiku. Tapi yang jadi persoalan, kenapa kok jadinya yang diutamakan gitu kasus Harun Masiku? Nah, disinilah ya kan celahnya, dan kemungkinan terbesar ada upaya untuk menjatuhi dari melalui kasus Harun Masiku ini. Untuk siapa? Untuk jatuhin siapa? Ya tentu saja untuk menjatuhkan diduga untuk menjatuhkan partai PDI Perjuangan. Nah, untuk itu dari internal, kemudian dari rekan-rekan sejawat di partai ini sudah mengetahui sebenarnya bahwa isu ini akan dimainkan. Bahkan dalam beberapa kesempatan di media, Ibu Mega pun sempat memberikan statement bahwa apabila Hasto ini ditangkap, dia akan turun datangin langsung ke KPK. Nah, ini jangan disalahartikan seolah-olah Bu Mega akan langsung turun dan seperti apa. Tidak. Tapi kalau menurut saya, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya dia. Ya, beliau ini merasa sangat bertanggung jawab pada seluruh kader, bukan cuma pada sekjen. Gitu. Dia menunjukkan bahwa ini loh, dia kan punya statement, ya ini kan saya ketua umumnya, jadi saya merasa bertanggung jawab. Nah, itu adalah sikap dari ketua umum yang benar-benar hebat. Dan tentunya saya yakin ya bahwa Bu Mega tidak akan tinggal diam. Biar gimana pun ya, apalagi ini adalah upaya, menurut saya ini terlalu diada-adakan gitu. Tapi ya gimana ya? Ini dari sisi momen, dari apa, ini bisa dikatakan untuk mengalihkan isu-isu yang lebih besar sebenarnya. Ingat di awal tahun nanti ya, ini masih ada persoalan PPN 12% loh. Ya. Jadi yang akan berdampak langsung pada masyarakat. Kasus ini tidak berdampak langsung kalau menurut saya. Ya, dan itu harus dibuktikan. Tapi PPN 12% ini akan berdampak langsung. Jadi, ya, jangan sampai. Ya kan? Oke, silahkan kasus Pak Hasto ini dilakukan sesuai dengan langkah hukum yang berlaku. Tapi upaya kita ya untuk menggagalkan PPN 12% jangan sampai kendor. Jangan juga ya hal-hal yang dipikir untuk mengalihkan isu benar-benar nanti terjadi. Ya, yang akan merasakan dampaknya itu adalah kita sendiri. Bukan elit-elit itu. Jadi, ayo kita buka mata, buka telinga, jangan mau dibodohi.